dan didisinfektan sebelum dikirim ke pelanggan. Pemantauan kegiatan karyawan juga diperketat. Bukan hanya penerapan physical distancing di tempat kerja, setiap karyawan juga diwajibkan memberikan laporan harian kepada atasan terkait kondisi kesehatan dan kegiatan yang dilakukan saat libur. Sementara itu, ganja tetap menjadi tanaman terlarang. Sempat jadi tanaman binaan, namun akhirnya Mentan mencabutnya. Menteri Pertanian Syahrul Limpo mencabut aturan yang ia buat dalam Kementan RI nomor 104 tahun 2020, yang di dalamnya menyatakan ganja sebagai tanaman obat binaan Dirjen Hortikultura. Mentan menyatakan pihaknya akan mengkaji dengan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha menekankan bahwa Kementan tak mendukung budidaya ganja yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tommy sembari menegaskan bahwa ganja tergolong narkotika golongan 1 bersama dengan sabu, kokain, opium, dan heroin. Izin terhadap penggunaan narkotika golongan 1 hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya diperbolehkan bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan dan secara legal oleh Undang-Undang Narkotika. Lebih lanjut, dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura telah diatur soal penyalahgunaan tanaman. Pasal tersebut berbunyi, budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan kecuali ditentukan oleh undang-undang. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan, Bambang Sugirharto, sebelumnya menyatakan bahwa ganja tetap ilegal di Indonesia. Ridwan Kamil disuntik uji vaksin COVID-19 sebagai relawan untuk kesembuhan bangsa. Bagaimana rasanya Pak Gubernur? Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani penyuntikan pertama sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19 di Puskesmas Garuda, Kecamatan Andir, Bandung. Ridwan Kamil mengatakan dirinya bersama Kepala Kepolisian Daerah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi, Panglima Kodam 3 Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Ade Adiaksa lebih dulu melewati prosedur pengecekan kesehatan yang ketat. Antara lain pemeriksaan tensi, pengambilan darah, pemeriksaan bagian dada dan paru-paru, hingga melakukan rapid test untuk memastikan tidak ada antibodi yang muncul saat kondisi akan disuntik. Ridwan Kamil menyebut dirinya disuntik di bagian lengan kiri atas dalam tahap kedua sebagai relawan ini. Usai disuntik, ia mengaku muncul rasa pegal selama 5 menit di titik penyuntikan. Selama 14 hari ke depan, para relawan yang sudah disuntik harus melaporkan suhu tubuh maupun anomali di selembar kartu khusus setiap hari. Salah satunya, jika ada kenaikan suhu yang tiba-tiba. Ridwan Kamil menyebut ada 9 potensi reaksi lain yang harus dilaporkan apabila terjadi, baik gejala ringan maupun gejala yang agak berat. Selama 14 hari ke depan, dirinya diimbau untuk siap hadir ketika dibutuhkan untuk konsultasi oleh dokter atau peneliti. Sementara terkait agenda sebagai pemimpin Jabar, ia berjanji menjaga kegiatan agar tidak melebihi rutinitas yang biasa dilakukan. Kehadiran keempatnya sebagai relawan disebut demi menghadirkan rasa percaya masyarakat terhadap uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac oleh BUMN Bio Farma dan FK Unpad ini. Nah, jurus Jokowi atasi krisis ekonomi. Semoga Januari situasi makin membaik. Mudah.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengeluarkan semua jurus untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jurus yang dimaksudkan Jokowi yakni berbagi stimulus yang diberikan warga terdampak pandemi. Pemerintah pun telah mengucurkan dana hingga ratusan triliun rupiah untuk berbagai stimulus ini. Kita tahu Bapak Ibu, pemerintah karena COVID ini telah mengeluarkan semua jurus. Ada yang namanya BLT desa, ada yang namanya bansos, bantuan sosial tunai, bansos tunai ada yang namanya subsidi listrik, gratiskan untuk yang 50 VA, yang bayar 50% untuk yang 900 VA. Ada bantuan sembako, ada yang namanya subsidi bunga. Terus kemarin kita keluarkan subsidi gaji. Nah, sekarang kita berikan yang namanya banpres produktif. Banpres produktif ini diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Kepala negara berharap berbagai bantuan yang diberikan pemerintah tersebut dapat membantu ekonomi warga sekaligus menjadi pendorong bagi tumbuhnya ekonomi nasional. Khusus untuk banpres produktif, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan ini ke 12 juta pelaku usaha kecil dan mikro di seluruh Indonesia. Ini Bapak Ibu akan diberi bantuan modal usaha sebesar 2,4 juta. 2,4 juta. Diberikan langsung. Nah, tapi ingat, ini harus dipakai untuk modal usaha. Karena kondisinya seperti ini, saya tahu ada yang omsetnya, biasanya omsetnya 500.000, sekarang tinggal 300, sekarang tinggal 200. Ya memang kondisinya memang, tadi saya sampaikan di awal, tidak mudah dan tidak gampang. Kepala negara meminta para pelaku usaha mikro dan kecil tetap semangat kendati pandemi COVID-19 telah mengganggu bisnis mereka. Novel Baswedan positif corona atau COVID-19. Namun kerja penyidikan tetap berjalan. Cepat sembuh, Pak Novel. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penanganan perkara tidak terganggu meski penyidik Novel Baswedan dan pegawai lain di Direktorat Pendidikan positif terinfeksi virus corona. Novel diketahui terlibat dalam penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung yang melibatkan Nur Hadi Abdurrahman selaku mantan sekretaris Mahkamah Agung. Firly menyatakan Deputi Pendidikan Karyoto dan Direktur Penyidikan Setio Budi memiliki strategi dalam setiap menangani kasus korupsi, termasuk mempertimbangkan situasi darurat di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya KPK mengkonfirmasi 9 orang pegawai di beberapa direktorat dinyatakan terinfeksi COVID-19. Satu diantaranya adalah Novel Baswedan. Selain itu, 4 orang non-pegawai dan 1 tahanan juga dinyatakan positif COVID. Hasil tersebut berdasarkan pemeriksaan tes swab yang dilaksanakan pada Kamis kemarin. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menerangkan pihaknya melakukan sejumlah langkah mitigasi penularan COVID-19, seperti bekerja sama dengan puskesmas sekitar kediaman pegawai yang terpapar guna proses pemantauan, serta penyemprotan disinfektan di gedung KPK. Adapun mereka yang positif telah menjalani karantina mandiri dengan pengawasan dari puskesmas di sekitar tempat tinggal para pegawai. Sedangkan salah satu tahanan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna menjalani isolasi dan perawatan. Kenapa Polsek Ciracas diserang orang tak dikenal? Mobil Wakapolsek hangus. Namun semua ini sudah selesai. Kasat langsung ambil tindakan.
Polsek Ciracas, Jakarta Timur dirusak dan dibakar orang tidak dikenal pada Sabtu 29 Agustus 2020 dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, sampai saat ini polisi belum mengetahui identitas massa yang melakukan penyerangan. Namun mereka diperkirakan berjumlah mencapai 100 orang. Mereka melakukan perusakan dan membakar sebuah mobil yang terparkir di area Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Sampai saat ini, polisi sendiri masih melakukan olah tempat kejadian perkara di Polsek Ciracas. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada 11 Desember 2018 lalu. Perusakan terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga dini hari. Sejumlah massa melakukan perusakan hingga pembakaran diduga karena tidak puas dengan penanganan kasus yang ditangani Polsek Ciracas. Sejumlah orang tidak dikenal menyerang Polsek Ciracas. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran 2 mobil yang berada di area parkir, salah satunya merupakan mobil Wakapolsek Ciracas. Namun, kata Yusri, kebakaran mobil tersebut berhasil dipadamkan, sehingga tak membakar seluruhnya. Adapun 1 bus dan mobil lainnya yang dirusak. Belum diketahui identitas sekelompok yang melakukan perusakan dan pembakaran itu. Namun sekelompok itu diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang. Hingga kini polisi pun masih melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Pertamina rugi 11 triliun, kini penjualan meningkat, kinerja membaik. PT Pertamina menyatakan kinerja keuangan perseroan mulai membaik pada Juli 2020. Hal itu ditandai dengan meningkatnya penjualan produk sebesar 5% dibandingkan Juni menjadi 6,9 juta kiloliter. Dari sisi nilai, penjualan meningkat 9% menjadi 3,2 miliar US dollar. Sepanjang paruh pertama tahun ini, kinerja keuangan perusahaan babak belur karena pandemi virus corona. Tercatat perusahaan rugi 767,91 juta US dollar atau setara dengan 11,13 triliun atau asumsi kurs 14.500 per dolar Amerika Serikat. Menurut Fajria, periode Februari hingga Mei 2020 merupakan masa-masa terberat perseroan mengingat volume permintaan turun drastis karena virus corona. Bahkan saat PSBB, penurunan permintaan di kota-kota besar mencapai lebih dari 50%. Ditambah penurunan pendapatan di sektor hulu, total pendapatan perseroan anjlok hingga 20%. Seiring penurunan pendapatan, laba perusahaan ikut tergerus. Pada Januari 2020, perusahaan masih meraup laba bersih 87 juta US dollar. Namun, 3 bulan berikutnya perusahaan rugi 500 juta US dollar per bulan. Perseroan lantas mencari cara agar bisa menekan kerugian dari sisi operasional dan finansial. Imbasnya, laba bersih beranjak naik sejak Mei hingga Juli 2020 dengan rata-rata sebesar 350 juta US dollar per bulan. Nah, sahabat Berita Newsleling, itulah berita utama di Berita Newsleling pagi ini. Nah, selanjutnya kami akan sampaikan berita cek fakta yang kami kutip dari cekfakta.com. Ada 2 berita. Apa beritanya? Yuk sama-sama kita ikuti. Akun Facebook Abdul R atau Billy Ibrahim mengunggah foto Presiden Joko Widodo yang memakai baju kemeja hitam dan topi baret merah. Foto tersebut terdapat tampilan layar portal gelora.co dengan judul berita Jokowi virus corona minum bodrek 5 menit langsung sembuh. Unggah akun Facebook Abdul R atau Billy Ibrahim pada Senin 27 Agustus 2020.
Selain itu, akun Billy Ibrahim juga menambahkan narasi sebagai berikut. Setelah ditelusuri melalui mesin pencari, faktanya tidak ditemui berita dengan judul Jokowi virus corona minum bodrek 5 menit langsung sembuh. Selain itu, foto Jokowi juga mengenakan kemeja hitam dan topi baret merah tersebut adalah karya jurnalis Merdeka.com, Muhammad Lutfi Rahman. Diketahui foto tersebut diambil ketika Jokowi menghadiri acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Juni di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Tepatnya pada Sabtu 1 Juni 2013. Sementara bodrek sendiri adalah obat analgesik untuk mengobati sakit kepala, demam, flu, nyeri haid, dan nyeri sendi. Umumnya, corona minum bodrek 5 menit langsung sembuh di media daring, acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Juni 2013 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Akun Twitter warganet mengunggah cuitan berupa narasi dengan disertai foto beberapa siswa sedang belajar di suatu tempat dengan keadaan yang sangat memprihatinkan pada 26 Agustus 2020. Cuitan tersebut telah mendapatkan respon sebanyak 59 likes dan 29 retweet serta komentar. Berikut kutipan narasinya. Berdasarkan hasil tim cekfakta.com, foto pada cuitan tersebut bukan berlokasi di Indonesia. Foto serupa dengan sudut pengambilan gambar yang berbeda ditemukan pada 2 buah artikel yang berasal dari portal berita Kamboja Post Khmer. Artikel pertama yang menggunakan foto tersebut berjudul Anak-anak Kita, Anak-anak Mereka, ditulis oleh Tau Feasa dari Provinsi Ratanakiri dan dipublikasikan pada 26 Maret 2015. Pada artikel tersebut disebutkan bahwa foto tersebut diambil saat kegiatan belajar di sebuah desa dan dipaparkan opini mengenai kondisi pendidikan di Kamboja. Sedangkan artikel kedua dengan foto yang sama merupakan berita dengan judul Pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa miskin dari kelas 1 sampai 12 yang dipublikasikan pada 3 April 2015. Pada berita tersebut disebutkan berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, diputuskan untuk memberikan beasiswa kepada siswa miskin dari tingkat 1 sampai tingkat 12 dengan besar nominal yang berbeda mulai tahun ajaran 2014-2015 sampai seterusnya. Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kamboja Hang Chuon Naron mengatakan, sebelumnya beasiswa terbatas untuk siswa kelas 1 dan nantinya beasiswa akan difokuskan pada siswa miskin dan berprestasi. Jadi kesimpulan dari tim cekfakta.com, narasi dengan foto yang salah, faktanya foto tersebut merupakan kegiatan belajar di sebuah desa di Kamboja. Nah, sekarang kita beralih ke berita olahraga. Ada 2 berita. Yang pertama adalah Munchen tak tertarik Ronaldo. Nah, yang kedua adalah Pogba dicoret dari timnas Perancis. Kenapa? Apa karena dia mengidap positif COVID? Kita ikuti. Bayern Munchen mengabaikan Cristiano Ronaldo pada musim 2018-2019 karena memiliki penyerang Robert Lewandowski. Ronaldo dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa saat memutuskan hengkang dari Real Madrid pada 2018. Bayern Munchen, Juventus, Paris Saint-Germain hingga Manchester United menjadi klub yang dikabarkan berminat kepada CR7. Akan tetapi, pada akhirnya Ronaldo berlabuh di Juventus usai tinggalkan Madrid. Ketua Munchen, Karl-Heinz menyebut Ronaldo tidak masuk dalam radar mereka pada saat itu.
Di mata Rummenigge, Ronaldo merupakan pembelian sukses Juventus dilihat dari semua sudut pandang, baik secara teknis maupun komersil. Rummenigge yang juga melegenda Munchen tidak segan mengakui Ronaldo sebagai pemain dari planet lain, seperti halnya Lionel Messi dan Lewandowski. Di sisi lain, Bayern Munchen bersedih tahu kabar Lionel Messi ingin meninggalkan Barcelona. Munchen disebut menjadi salah satu penyebab Messi ingin pergi dari Camp Nou. Menurut Ketua Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, Lionel Messi harus mengakhiri karirnya bersama klub asal Catalunya tersebut. Pada awal pekan ini, Messi menuliskan surat ingin meninggalkan Barcelona yang sudah dibelanya selama 20 tahun. Sejumlah sumber menyebut kekalahan 2-8 dari Munchen di Liga Champions menjadi salah satu faktor yang membuat Messi ingin hengkang dari Camp Nou. Penyebab lain yang memungkinkan Messi pindah dari Barcelona adalah keinginan meraih trofi. Pada 2019-2020, Barcelona gagal mendapatkan piala. Gelandang Manchester United Paul Pogba disebut positif terpapar virus corona. Konfirmasi itu disampaikan pelatih timnas Prancis Didier Deschamps. Usai terinfeksi COVID-19, Pogba dikeluarkan dari skuad Prancis untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Swedia dan Kroasia. Timnas Prancis dijadwalkan melawan Swedia di Solna pada 5 September dan menghadapi Kroasia di Paris pada 8 September. Kabar Pogba positif virus corona di Prancis muncul pada Kamis 27 Agustus siang waktu setempat. Ketika itu, mantan gelandang Juventus tersebut tidak hadir saat makan siang. Dikutip dari Manchester Evening News, Didier Deschamps langsung memberikan konfirmasi soal kondisi Pogba. Gelandang Rennes Eduardo Camavinga diklaim akan jadi pengganti Pogba di Les Bleus. Melalui situs resmi, MU mengkonfirmasi Pogba didepak dari timnas Prancis karena COVID-19. Selain Pogba, gelandang Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele juga dikeluarkan dari tim juara Piala Dunia 2018 karena positif virus corona. Sementara itu, hasil undian UEFA Nations League menghadirkan sejumlah big match termasuk duel Belanda versus Italia yang bergabung di grup A1. Undian fase grup Liga Turnamen UEFA Nations League digelar di Amsterdam, Belanda. Turnamen ini melibatkan 4 kasta mulai Liga A hingga D. Sementara juara musim lalu, Portugal bergabung di grup A3 bersama juara Piala Dunia 2018, Prancis. Dua tim kuda hitam yang bisa jadi kejutan adalah Kroasia dan Swedia. Yes, kini saatnya perakiraan cuaca yang kami himpun dari BMKG. Ini penting bagi Anda yang memang hari ini punya aktivitas outdoor. Anda harus tahu bagaimana cuaca di kota Anda. Inilah perakiraan cuaca hari ini, Senin 31 Agustus 2020. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Terima kasih Kaisar Hito. Informasi cuaca, perakiraan cuaca hari ini, kita lihat di Denpasar, Bali. Pagi hari ini berawan, siang cerah, panas. Malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Bagaimana kota Yogyakarta? Pagi dan siang hari ini Yogyakarta cerah, panas. Malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Bagaimana Jakarta? Jakarta sudah beberapa hari ini panas ya. Dan hari ini cerah dari pagi hingga siang. Malam juga cerah, dini hari cerah berawan, suhu, catat suhunya 25 hingga 30 derajat Celcius. Kita beralih ke Kota Bandung. Kota Bandung pagi hari ini cerah berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan hingga dini hari cerah berawan. Suhu di Kota Bandung 19 hingga 30 derajat Celcius. Kota Semarang pagi hari ini cerah, matahari terik. Siang cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Bagaimana Surabaya? Surabaya mirip hampir dengan Jakarta nih. Pagi dan siang hari cerah, panas.
malam juga cerah, dini hari cerah, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Wah, Surabaya lebih panas nih dari Jakarta. Kita pindah ke kota lainnya. Di kota Pangkal Pinang, pagi hari ini berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pagi hari ini cerah, terik sekali mataharinya, siang berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Untuk sahabat Berita Indonesia Link di Kota Ambon. Kota Ambon pagi hari ini hujan ringan, kemudian siang hujan lokal, malam berawan, dini hari hujan lokal, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Kota Kupang, pagi dan siang hari ini cerah, panas. Kemudian malam dan dini hari cerah, suhu 22 hingga 34 derajat Celcius. Wah, ini yang di Kupang, siap-siap ya, karena maksimum suhu 34 derajat Celcius. Terakhir di Kota Makassar, pagi hari ini siang cerah, pagi ya, siang cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius, panas nih Makassar. Kemudian Kota Padang, pagi hari ini hujan lokal, siang hujan lokal, malam hujan petir. Kemudian dini hari hujan lokal, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius. Bagaimana di kota Anda? Nah, Anda tadi sudah lihat perakiraan cuaca yang ada di kota Anda. Jadi Anda harus siap payung sebelum hujan, oke? Nah, kini kita beralih ke Billing Smile. Apa Billing Smile pagi ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami? Hidup sesuai kemampuan, jangan sesuai kemauan. Nah, artinya adalah kita hidup sesuai dengan apa yang kita mampu. Jangan melebihi, karena nanti akan berat sekali Anda pikirkan. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini akan hadir bincang-bincang khas Berita Indonesia Link Pagi yang temanya adalah tanaman ganja masih dilarang untuk ditanam. Dan akan hadir nanti Cang Tony, Jeremy Teti, dan juga beberapa anak kos yang ada di sekeliling gerobak angkringan. Tetap di Berita Indonesia Link Pagi.